Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan dan rekan-rekan sekalian. Di kesempatan kali ini, mungkin saya akan mencoba membahas tentang pengelolaan dan tata kelola Badan Layanan Umum. Seperti kita ketahui bahwa Badan Layanan Umum itu sendiri sudah banyak dijelaskan di video-video yang lain yang dijelaskan oleh rekan-rekan setingkat saya, Prodi Manajemen Pemasyarakatan. Maka dari itu saya akan mengambil tema kesempatan kali ini untuk mengambil pengelolaan dan tata kelola Badan Layanan Umum. Sebelum berangkat kepada penjelasan mengenai pengelolaan dan tata kelola Badan Layanan Umum, mungkin di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang bagaimana sih perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum. Setiap badan layanan umum diwajibkan membuat suatu perencanaan yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut merupakan barometer bagi badan layanan umum ke depan, sehingga dapat terukur sejauh mana keberhasilan atau kegagalan yang dialami dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tadi. Nah, maka dari itu, terdapatlah dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal ini ada dua jenis dokumen pelaksanaan. Yang pertama dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran yang belum memperoleh pengesahan dari Kementerian Keuangan. Badan Layanan Umum dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu. Jadi, apabila dokumen pengesahan atau dokumen pelaksanaan belum ditandatangani oleh Menteri Keuangan, maka BLU dapat melakukan pengeluaran anggaran paling tinggi sesuai dengan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Contoh, BLU tahun sebelumnya melakukan pengeluaran anggaran sebanyak 1 miliar, maka pengeluaran tahun sekarang paling tinggi itu sama dengan tahun kemarin, yaitu 1 miliar. Nah, untuk yang kedua, dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan merupakan atau menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Menteri langsung. Nah, kemudian pimpinan lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga negara dengan pimpinan BLU yang bersangkutan akan membuat kesepakatan atau perjanjian khusus untuk melaksanakan perjanjian kinerja. Nah, kemudian apa rekan-rekan misalkan penasaran nih tentang pendapatan belanja BLU tuh dari mana sih? Nah, di sini ada 6 sumber pendapatan Badan Layanan Umum sebagian untuk mendapatkan anggaran tersebut. Dari mana sih BLU mendapatkannya? Yang pertama, penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Kemudian yang kedua, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, contohnya, misalkan BLU memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan mendapatkan profit dari hal tersebut, maka itu akan menjadi pendapatan lagi bagi BLU. Kemudian dari hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat, kemudian ada hibah terikat yang diperoleh juga dari masyarakat atau badan lain, harus diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang kedua terakhir yaitu hasil kerjasama dengan pihak lain. Kemudian yang terakhir hasil usaha lainnya di luar dari kelima hal tersebut. Kemudian pendapatan layanan Badan Layanan Umum dilaporkan sebagai PNBP kementerian atau lembaga non-kementerian atau pimpinan lembaga negara meliputi. Yang satu, pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah hal yang harus dilaporkan ya. Kemudian hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian hibah terikat. Kemudian hasil kerja, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan hasil usaha lainnya. Nah, untuk penerimaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara itu tidak menjadi untuk dilaporkan sebagai PNBP. Nah, kemudian
pengelolaan kas, piutang dan utang BLU itu seperti apa sih? Dalam rangka pengelolaan kas dan Badan Layanan Umum menyelenggarakan yang satu, merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas. Yang kedua, melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan. Yang ketiga, menyimpan kas dan mengelola rekening bank. Kemudian melakukan pembayaran dan mendapatkan sumber dana untuk menutupi defisit jangka pendek. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan barang. Pengelolaan barang yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum. Pengadaan barang dan jasa terdapat pejabat yang berwenang pastinya bertanggung jawab atas pengadaannya. Bila terjadi kerugian negara akibat dari pengadaan ini, maka dapat diminta pertanggungjawabannya. Itu sebabnya ada pejabat yang berwenang untuk bertanggung jawab. Kemudian barang inventarisir milik Badan Layanan Umum dapat dialihkan kepada pihak lain dan dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis. Apabila barang tersebut masih bernilai ekonomis, maka akan bisa ditransfer ataupun diberikan ataupun dimanfaatkan oleh lembaga atau pihak lain yang membutuhkan. Kemudian pengalihan kepada pihak lain dilakukan dengan cara yang pertama, dijual, dipertukarkan atau dihibahkan, yaitu dikasihkan secara cuma-cuma dan semoga hal tersebut bisa bermanfaat bagi pihak lain. Kemudian apabila ada kerugian, gimana nih BLU cara menanganinya? Yang pertama, penyelesaian kerugian terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dapat ditempuh dengan cara pengembalian kerugian negara di luar peradilan maupun di dalam peradilan. Nah, upaya pengambilan kerugian yang dialami oleh BLU ini tidak berbeda dengan pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang menimbulkan kerugian negara. Kemudian dalam hal ini akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangannya bagaimana sih BLU ini secara sistematisnya gitu ya. Nah, yang pertama, laporan keuangan BLU atau Badan Layanan Umum setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja. Kemudian yang kedua, laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum. Yang ketiga, laporan keuangan Badan Layanan Umum disampaikan kepada Menteri, pimpinan lembaga non-kementerian atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan paling lambat 1 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Nah, akuntabilitas kinerja BLU itu seperti apa sih atau bagaimana sih? Ya, yang pertama itu tanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum. Berbeda dengan pimpinan Badan Layanan Umum yang diukur berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana bisnis dan anggaran. Kemudian pimpinan Badan Layanan Umum mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional secara terintegritas dengan laporan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu secara jelas, intinya secara terperinci, secara administratif, jelas dan transparan pastinya. Nah, apa sih itu surplus dan defisit yang dilakukan Badan Layanan Umum? Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksud adalah selisih lebih antara pendapatan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Ketika tidak berada dalam keadaan surplus, berarti Badan Layanan Umum mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran ini dimaksudkan adalah selisih kurang antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual tadi pada suatu periode anggaran. Nah, kemudian defisit anggaran Badan Layanan Umum ini dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Pimpinan Lembaga Non-Kementerian atau Pimpinan Lembaga Negara sesuai dengan kewenangannya.
Nah, kemudian sekarang masuk kepada yang tadi akan dibahas, yaitu tata kelola Badan Layanan Umum. Yang pertama, Badan Layanan Umum diharapkan tidak sekedar memberikan format baru dalam pengelolaan anggaran negara. Nah, diharapkan juga menyuburkan pewadahan baru nih bagi pembaruan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pastinya. Penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien. Tujuan Badan Layanan Umum berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana. Nah, itu tadi tata kelola BLU untuk tujuan-tujuannya agar dapat terrealisasikan. Kemudian dalam kelembagaannya, kelembagaan instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang mengakibatkan perubahan suatu kinerja struktural menjadi non-struktural pada kementerian, lembaga non-kementerian, ataupun lembaga negara. Kemudian pejabat pengelola. Nah, apa sih pejabat pengelola BLU? Harus berdasarkan atau berpedoman pada peraturan pemerintahan yang mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005. Dalam arti terdapat perubahan mengenai struktur pejabat instansi pemerintah menjadi struktur pejabat pengelolaan Badan Layanan Umum. Pejabat pengelolaan Badan Layanan Umum. Pemimpin ini berfungsi sebagai menyiapkan rencana strategis bisnis. Badan Layanan Umum menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan, mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian dari pimpinan tinggi ke pejabat keuangan ini berfungsi pejabat keuangan yang ada di BLU mengkoordinasikan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum, melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, menyelenggarakan pengelolaan kas, melakukan pengelolaan utang piutang, menyusun kebijakan pengelolaan barang aset tetap dan investasi Badan Layanan Umum, menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian pejabat pengelolaan Badan Layanan Umum. Nah, di sini ada pejabat teknis berfungsi sebagai menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya, melakukan kegiatan teknis sesuai rencana bisnis dan negara dan anggaran. Ketiga, mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. Kemudian di BLU ini sendiri ada pembinaan dan pengawasan. Pembinaan terhadap Badan Layanan Umum dapat dilakukan melalui pembinaan teknis dan pembinaan keuangan. Kemudian pembentukan Dewan Pengawasan berlaku hanya pada Badan Layanan Umum yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai omset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, remunerasi bagi Badan Layanan Umum atau pegawai Badan Layanan Umum. Remunerasi ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas usulan Menteri. Pemimpin lembaga non-kementerian atau lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, penetapan remunerasi ini harus mempertimbangkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Nah, mungkin apabila rekan-rekan sekalian ada yang kurang jelas atau cara penyampaian saya yang terlalu cepat, mohon dimaafkan. Untuk selebihnya rekan-rekan sekalian bisa menanyakan di kolom komentar, dan mohon izin kepada Ibu dosen, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi saya untuk tetap mendalami ilmu-ilmu hukum keuangan negara selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semuanya. Semoga bermanfaat.